Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak di tempat. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Ega Fitzal, lalu ada Hasna Zahra, lalu ada Jeremy Joel Nathan, dan Josephine Audrey. Kami akan mempresentasikan pembuatan sesuai dengan topik-topik pada materi pengayaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang slope chart. Slope chart berguna untuk memperlihatkan perubahan nilai-nilai yang terjadi antara dua periode, serta memperlihatkan posisi perubahan nilai tersebut. Slope chart itu terdiri dari garis antara dua titik dari periode 1 hingga periode 2. Pertama kita masukkan dulu order date untuk membuat slope chart ini, lalu sales. Lalu di sini kita mau lihat dari region yang south aja. Setelah itu, karena ini slope chart, kita harus kasih filter dia di dua periode aja. Saya pilih periode 2015 sampai 2016. Lalu masukkan juga state-nya ke label. Jadi nanti terlihat setiap state-nya, lalu masukkan sales-nya ke label juga, dan state ke detail. Lalu kita ubah dulu menjadi rank. Spesifik damage kita klik yang state. Setelah itu ini kita edit axis, kita balik supaya diurutkan dari yang pertama. Lalu ini juga kita ubah di rank ini. Kita compute using state. Jadi sudah sesuai ranknya dari 1 hingga 11. Setelah itu kita bisa buang ini. Lalu kita bisa klik analisis, lalu ke table layout untuk memindahkan tahun yang di bawah ini menjadi di atas dengan uncheck yang sebelah sini. Lalu kita juga bisa menghilangkan garis row dan kolom ini. Kita klik format, lalu ke lines. Ini kita none untuk yang sheet-nya, lalu yang row-nya juga kita none. Yang zero lines kita none. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya bump chart sama seperti slope chart, namun perbedaannya itu terletak bahwa kalau bump chart ini periodenya bisa lebih dari 2. Jadi sama seperti slope chart, masukkan order date, namun tidak kita filter, lalu kita masukkan sales, lalu kita masukkan lagi state, kita mau lihat yang south lagi, kita masukkan region, kita mau lihat yang south. Setelah itu kita masukkan lagi sales ke label, lalu state ke label. Sama seperti sebelumnya, kita add table calculation, kita rank, kita spesifik damage kita klik state. Di sini juga kita kasih rank, spesifik dimensinya state. Lalu seperti tadi kita edit. Ini reverse, kita klik. State kita taruh di detail juga, jangan lupa. Kita compute using state. Jadi sama seperti tadi hasilnya, hasil kiri sudah, semua di rank dari yang nomor 1 hingga nomor 11, yang sebelah kanan juga sudah. Lalu jangan lupa untuk mempermudah jika kita ingin melihat salah satu state yang ingin dicari, kita klik
state pada detail, lalu kita show highlight. Kita bisa pilih misalkan kita mau lihat Alabama yang tadi dari 2013 itu dia ada di rank kedua, pada 2016 dia menjadi di rank kelima, urutan kelima dalam tingkat penjualan atau sales. Untuk waterfall chart ini berguna untuk menggambarkan perubahan dan progres dari masing-masing variabel untuk mencapai nilai total sehingga bisa terlihat kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh variabel-variabel tersebut. Untuk membuatnya, pertama saya akan masukkan departemen ke dalam kolom, lalu akan memasukkan kategori juga ke dalam kolom, serta profit ke dalam baris. Oke, setelah itu profitnya ini akan kita quick table calculation dan running total. Lalu kita ubah. Lalu sebelum kita mengubah menjadi gambar, kita masukkan dulu total ini ke dalam baris row grand total. Ya. Terus setelah itu kita ubah marksnya menjadi gambar. Kita masukkan supaya bisa terlihat dengan jelas kepada size, profit kepada size, lalu profit kepada color. Setelah itu kita bisa akan nge-sort kategori berdasarkan profit, sum profit itu ascending, oke. Jadi hasil waterfall chartnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai step lines dan juga jump lines. Dengan melanjutkan dari sheet waterfall chart sebelumnya, kita akan ubah tipe mark di sini menjadi line. Lalu akan muncul bagian path di sini. Lalu kita klik. Di sini akan muncul 3 tipe line. Yang pertama itu ada linear, seperti pada chart berikut ini, yang sudah berubah menjadi tipe line linear. Tipe line linear ini merupakan tipe line yang biasanya digunakan untuk menekankan transisi antara nilai-nilai. Nah, opsi linear sendiri merupakan opsi yang sudah default atau banyak digunakan sebagai contoh-contoh. Lalu yang kedua ada tipe line step, di mana tipe line ini tuh merupakan garis yang biasanya itu berbentuk seperti langkah-langkah atau step. Lalu yang ketiga ada tipe line jump, di mana tipe line ini tuh tidak terhubung ketika adanya transisi antara nilai-nilai. Nah, yang pertama kita akan coba ubah menjadi tipe line yang step. Nah, maka chartnya akan berubah seperti berikut ini. Lalu kita akan coba juga ubah menjadi tipe jump. Nah, chartnya akan berubah seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sparklines. Sparkline sendiri merupakan salah satu visualisasi yang menggunakan beberapa grafik garis yang berukuran kecil, yang memang bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada audiens dalam memahami tren, pola, dan pergerakan dengan cepat. Nah, di sini untuk membuat sparklines, yang pertama itu kita akan menaruh table order date ke bagian columns, lalu kita ubah menjadi quarter sebagai date value. Selanjutnya, kita letakkan juga tabel kategori di bagian rows dan juga field cells-nya ke bagian row. Setelah itu, kita akan membuat 2 calculated field, yaitu untuk maksimum dan minimum sales, di mana keduanya ini digunakan untuk menampilkan nilai penjualan selama quarter untuk minimum dan maksimum di setiap kategorinya. Yang pertama, kita akan membuat untuk minimum sales terlebih dahulu. Dengan kodenya sebagai berikut.
Setelah itu kita buat untuk yang maksimum sales. Setelah itu, kedua field tadi kita letakkan di bagian rows. Yang pertama kita letakkan dulu minimum sales, lalu maksimum sales. Setelah itu, keduanya kita ubah ke dalam discrete field. Selanjutnya, kita akan menambahkan kembali calculated field untuk last sales, di mana last sales sendiri ini digunakan untuk menampilkan nilai akhir penjualan di setiap garis waktu. Kita akan buat dulu untuk last sales-nya, dan kodenya sebagai berikut. Setelah selesai, kita letakkan field last sales-nya ke bagian rows. Lalu kita pilih dual axis. Setelah itu akan kita hilangkan terlebih dahulu bagian header-nya di sini. Lalu di sini akan saya ubah terlebih dahulu format untuk minimum dan maksimum sales-nya. Kita ubah number formatnya menjadi currency. Dengan display unitnya thousands. Begitu pula untuk yang bagian maksimum sales. Demikian kita peroleh sparklines dari data Superstore. Kita akan membahas visualisasi tentang dumbbell chart. Jadi dumbbell chart sendiri merupakan variasi dari circle plot yang membandingkan dua value untuk setiap irisan data dengan menggunakan jarak antara dua value tersebut. Langkah pertamanya itu kita akan drag profit ke kolom. Kita dragnya 2 kali. Kemudian untuk kategori kita drag ke baris. Karena di sini masih terpisah dua seperti ini, untuk yang profit kanan ini kita klik dual axis sehingga dia menyatu seperti ini. Kemudian kategorinya akan kita sort. Ini kita pilih nested, kita sort ordernya descending, berarti dia menurun. Nah, di sini field name-nya profit, ininya sum udah oke. Kemudian kita lanjut ke sum profit yang pertama. Yang ini kita ubah menjadi line dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan region, kita drag ke path. Jadi dia muncul garis seperti ini. Untuk sum profit yang kedua, kita akan drag region ke color untuk membedakan per regionnya. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua region, makanya kita filter dulu. Kita akan menggunakan east dan west saja. Visualisasi akhirnya seperti ini. Bisa dilihat kategori itu dia satu kategori menjelaskan langsung dua region. Di sini telepons
Untuk yang region West, berwarna hijau ini dia profitnya 78.612, dan untuk yang East dia 112.969. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan awal bahwa dia menggunakan jarak antara dua value. Jadi value yang ini dan ini kita menggunakan jarak seperti ini. Kita akan membahas tentang unit atau symbol charts untuk pelanggan yang pengirimannya terlambat. Jadi kita akan buat calculated field dulu pertama-tama. Calculated field. Di sini kita beri nama late shipping. Oke, rumusnya adalah date div. Untuk yang day, start date-nya itu order date, end date-nya itu adalah ship date. Untuk yang lebih dari 14. Jadi maksud di sini adalah jika lebih dari 14 hari, maka itu pengirimannya terlambat. Calculation is valid, oke. Next, kita akan drag region ke barisnya. Di sini regionnya kita sort dulu. Pilih nested, descending, jadi urutannya menurun dari besar ke kecil. Kemudian ini kita pilih customer ID. Oke. Next, kita akan drag customer ID ke detail. Di sini masih banyak. Kenapa masih banyak? Karena lead shipping-nya belum kita filter. Di sini kita akan pilih yang true, berarti dia true bahwa pengirimannya terlambat. Nah, ini udah. Sekarang kita akan mengubah bentuknya menjadi simbol. Pilih shape, more shape. Misalkan di sini kita akan pilih yang bentuk orang seperti ini. Oke, ukurannya masih terlalu kecil, bisa kita besarin. Sini standarnya kita jadi entire view. Oke, visualisasi ini menjelaskan bahwa per region itu misalkan yang is ada 5 customer yang pengirimannya terlambat. Bisa dilihat bahwa setiap customer ID-nya berbeda-beda. Yang di West ada 4 orang, yang di South ada 3 orang, dan yang di Central ada 1 orang. Oke, ini untuk yang customer who had late shipments. Lebih lanjut, misalkan kita ingin untuk yang baris itu profit, untuk yang kolom itu sale. Nah, di sini kita ingin melihat profit dan sales per departemen. Departemennya bisa kita drag ke shape ini. Nah, jadi shape ini bisa kita ubah. Sebelum kita pilih yang ini, sebelumnya ini merupakan gambar yang udah kita import. Jadi furniture kita pilih bentuk kursi, office supply kita pilih bentuk pena, dan teknologi kita pilih bentuk laptop. Oke, tinggal digedein size-nya. Nah, jadi kita bisa langsung melihat nih, kalau kursi udah tahu bahwa ini furniture tanpa melihat legend di sini. Jadi bisa kita lihat bahwa teknologi itu profitnya sekian dan salesnya sekian. Jadi pertama-tama untuk microchart ini tujuannya untuk memvisualisasikan kayak stack bar chart gitu, cuman untuk visualisasi yang lebih kompleks. Dia nggak hanya visualisasinya vertikal, tapi ada yang horizontalnya juga. Jadi untuk pertama-tama kita bisa taruh sum sales-nya ini di rows. Habis itu taruh region-nya itu di color. Selanjutnya taruh department ini adanya di detail. Nah, kita bisa sum sales ini kita compute usingnya, kita percent of total dulu, habis itu compute usingnya department. Oke. Nah, selanjutnya kita taruh sales for region. Sales for region ini harus di calculated field. Ini berupa calculated field. Kita bisa lihat di sini. Maksud daripada si coding ini itu untuk first sama dengan 0 untuk region pertama dia taruh sum sales yang departmentnya itu udah di exclude, jadi salesnya ini udah nggak tergantung lagi sama departmentnya tapi hanya untuk region doang. Nah, untuk region yang berbeda dia nambahin values dari region sebelumnya ke region yang baru, dan untuk region yang sama dia tetap pakai value yang sama, jadi di setiap region, di satu region itu nilainya sama semua gitu. Jadi sales for region-nya kita taruh di column. Habis itu compute using-nya
kita kasih region. Oke, selanjutnya kita taruh exclude department. Ini tuh sama. Kalau exclude department ini dia mau ngilangin sum sales, mau ngilangin ketergantungan department terhadap sum salesnya gitu. Jadi kita masukin ini ke size. Jadi pengaturan ke sampingnya itu, size ke sampingnya itu kita bisa lihat. Nah, size ke sampingnya itu hanya berdasarkan dari regionnya aja. Departmentnya nggak berpengaruh lagi untuk size ke sampingnya. Selanjutnya kita taruh label sum sales ini ke sini. Oke, habis itu taruh sales di sini. Taruh department ke label juga. Taruh region ke label. Nah, kita mau sum salesnya ini kan berupa persenan, jadi kita ubah formatnya. Automatic aja. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau misalkan untuk yang ke sini, untuk yang vertikal, dia tuh ngejelasin bahwa di satu region itu persenan dan sales per departmentnya itu berapa aja. Tapi kalau misalkan ke samping, dia tuh ngejelasin sales dari tiap region ya. Jadi kalau misalkan ke atas department, kalau ke samping itu region gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas yang animated visualization. Jadi intinya animated visualization ini bertujuan buat ngasih transisi di pergerakannya. Untuk pergerakannya gimana? Kita lihat aja. Jadi pertama-tama kita taruh profitnya itu di columns, row-nya itu kita isi sama sales. Nah, jadi kan scatter plot gini, habis itu kita taruh departmentnya di color, sama departmentnya di label. Oke, habis itu kita kasih filternya region. Kita mau otak-atiknya berdasarkan dari region ya. Kita show filternya, pilihnya single value list. Nah, ini kita bisa lihat, kita pilih ke format, habis itu animations. Kita kasih on, udah 0,5, oke. Jadi misalkan gini, dari sentral terus kita mau ke yang bagian east-nya aja, pencet. Tuh, jadi ada pergerakannya kan, ke south, ke west, dan ke all. Jadi di transisinya itu ada animasinya gitu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.